Om Swastiastu, hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Jumpa lagi bersama Ibu. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung apa saja, Kak? Di sini perhatikan, ini bangun ruang sisi lengkung yang ini disebut kerucut. Bangun ruang sisi lengkung ini disebut dengan tabung. Dan bangun ruang sisi yang berikutnya adalah bola. Nah, bentuk-bentuk inilah yang akan anak-anak pelajari pada materi bangun ruang sisi lengkung. Benda-benda sehari-hari yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung apa saja? Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi. Ibu akan berikan contoh. Nah, perhatikan di sini. Ini benda-benda yang tidak asing bagi kalian. Ini adalah bangun ruang sisi lengkung tabung. Ini bentuk bangun ruang tabung. Kemudian yang berikutnya ini tumpeng berbentuk kerucut. Ini adalah topi ulang tahun berbentuk kerucut. Ini adalah contoh topi petani berbentuk kerucut. Dan benda sehari-hari yang berbentuk bola itu banyak sekali. Ini contoh salah satu bola. Nah, bidang-bidang pembentuk bangun ruang sisi lengkung. Nah, sisi lengkung yang tadi itu bidang-bidang pembentuknya apa saja? Nah, di tabung itu ada lingkaran, di kerucut juga nanti ada lingkaran. Dalam lingkaran ini ada hal-hal penting yang anak-anak harus ketahui, yaitu ada namanya diameter, ada jari-jari, dan ada keliling lingkaran, luas lingkaran. Nah, coba perhatikan, Ibu ingatkan lagi tentang rumus keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Anak-anak ingat nggak rumus keliling lingkaran yang kalian pelajari di kelas 8? Oke, keliling lingkaran adalah 2πr. Kemudian luas lingkaran, apa rumusnya? Luas daerah lingkaran. Ini adalah 2πr kuadrat dengan pendekatan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kapan mempergunakan 22/7 dan kapan mempergunakan 3,14? 22/7 ini digunakan jika diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. 3,14 dipergunakan jika jari-jari dan diameternya bukan kelipatan 7. Perhatikan bangun datar yang lainnya, itu ada persegi panjang, nanti ditabung. Nah, di sini adalah persegi panjang. Persegi panjang yang akan dipakai adalah rumus luas persegi panjang. Anak-anak masih ingat nggak rumus luas persegi panjang? Apa itu rumus luas persegi panjang? Iya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dan gambar ini di kelas 8 anak-anak sudah mempelajari bangun ini. Ini disebut dengan juring lingkaran. Nah, untuk juring lingkaran nanti hal-hal yang akan dibahas di juring di kerucut itu akan mempergunakan juring lingkaran. Nanti akan dibahas pada saat materi kerucut. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan secara khusus tentang tabung. Nah, adapun KD-nya adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Adapun indikatornya nanti setelah selesai Ibu menjelaskan, anak-anak harus paham tentang menyebutkan unsur-unsur tabung, mengetahui jaring-jaring tabung, dan menentukan rumus luas permukaan tabung. Nah, apa sih tabung itu? Perhatikan bangun ini. Tabung itu adalah merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung dan memiliki tiga bidang utama, yaitu satu bidang alas, satu bidang tutup yang berbentuk lingkaran yang kongruen, dan satu bidang berbentuk selimut tabung. Unsur-unsur pembentuk dari tabung apa saja? Perhatikan di sini, ini ada alas tabung. Di sini atas tutup tabung atau bidang atasnya, dan pada alas tabung dan tutup tabung itu anak-anak mengenal namanya diameter. Diameter itu adalah
garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui sebuah titik pusat lingkaran. Nah, ini pusat lingkaran. Nah, di sini ketemu anak-anak dua buah jari-jari, yaitu OA dengan OB, dan yang melengkung ini disebut selimut tabung, dan yang lurus ini adalah tinggi tabung. Itulah unsur-unsur tabung. Nah, tabung. Perhatikan, jika kalian memiliki sebuah tabung, jika akan membuat jaring-jaring, kita potong dulu dari ini, sepanjang lingkaran ini dipotong, kemudian lingkaran di bawah dipotong, dan bidang selimutnya kita potong tegak lurus, akan terbentuklah seperti ini. Nah, ini dipotong, kan ini adalah bidang atasnya, ini bidang bawahnya, ini selimutnya terbuka seperti ini. Dan jika diletakkan pada bidang yang mendatar, maka akan terbentuk seperti bangun ini. Di sini tutup tabung masih berbentuk lingkaran, dan alas tabung masih berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung itu adalah berbentuk persegi panjang. Jika pada saat memotong ini, titik-titik ini ibu beri nama A, ini D, ini B, ini C, maka persegi panjang ini titik A ada di sini, ini B, ini C, ini D. Dengan AD dan BC itu adalah tinggi tabung, sedangkan AB dan DC itu adalah keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran. Nah, ini keliling lingkaran, dari D ke C, dari A ke B juga keliling lingkaran. Nah, ini dipergunakan nanti dalam menentukan luas selimut tabung. Nah, ini adalah salah satu jaring-jaring tabung. Menentukan rumus luas permukaan tabung mempergunakan jaring-jaring tabung yang tadi. Perhatikan jaring-jaring tabung berikut. Nah, di sini ini selimutnya, ini bidang alasnya, ini bidang tutup tabungnya. Di sini anak-anak ibu tadi sudah menjelaskan bahwa sepanjang garis ini adalah keliling lingkaran. Luas rumus keliling lingkaran adalah 2πr, sedangkan ini adalah tinggi tabung, dan persegi panjang ini merupakan selimut tabung. Jadi rumus luas selimut tabung adalah sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, yaitu panjangnya 2πr dan lebarnya adalah T. Jadi luas selimut tabung rumusnya adalah 2πr T. Alasnya rumus lingkaran πr kuadrat, dan tutupnya adalah πr kuadrat juga. Dengan demikian, rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas. Nah, kenapa 2 kali luas alas? Ini ingat, alas dan tutup. Jika tabung tanpa tutup, nah nanti kalau sumpahnya ada soal tabung tanpa tutup, berarti luasnya di sini 1 kali, jadi alasnya saja. Ingat di sini kenapa 2? Karena alas dan tutup. 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung, yaitu 2 kali PR kuadrat ditambah 2πRT, sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πRT, dengan R itu adalah jari-jari tabung dan T tinggi tabung, di mana P sudah ibu jelaskan tadi 22/7 atau 3,14. Nah, dapat dirangkum seperti ini untuk lebih mudahnya kalian menghafal. Luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung, 2πr kuadrat ditambah 2πRT. Nah, jika ini disederhanakan, 2πr dikeluarkan, 2πr dikeluarkan, ini tinggal R, ini ingat R-nya 2, tinggal lagi 1. Ini dikeluarkan 2πr-nya, tinggal lagi T. Jadi 2πr kali R ditambah T. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Di sini ibu berikan sebuah tabung dengan panjang diameter 20 cm dan tinggi tabung 25 cm. Dari gambar tabung di samping, tentukan keliling alas tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung. Penyelesaian. Nah, biasakan dalam menjawab soal uraian, dibuat dulu diketahui diameter alas adalah 20 cm. Karena diameternya diketahui 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari 20, yaitu 10 cm. Dan tinggi tabung adalah 25 cm.
Keliling alas, jadi jawaban nomor A, keliling alas adalah 2PR, 2 kali 3,14 dikali 10. Nah, memakai 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7. Jadi 2 kali 3,14 kali 10 sama dengan 62,8 cm. Dan yang berikutnya, yang ke B, luas alasnya PR kuadrat, 3,14 kali 10 kuadrat. 3,14 kali 100 sama dengan 314 cm persegi. Luas selimut tabung adalah 2 PR kali T. 2 kali 3,14 kali 10 kali 25 sama dengan 1570 cm persegi. Dengan demikian, nomor D, luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PR sama dengan 314 kali 2 ditambah 1570 sama dengan 2198 cm persegi. Contoh yang kedua. Nah, perhatikan di sini. Gambar di samping adalah sebuah tangki minyak tanah yang berbentuk tabung. Bagian luar dari tangki tersebut akan dicat. Jika bagian yang harus disiapkan tiap meter persegi, jika biaya yang harus disiapkan tiap meter persegi adalah Rp80.000, hitunglah biaya yang harus disiapkan untuk mengecat tangki tersebut. Penyelesaian. Diketahui. Nah, T ini tinggi tabung di sini ya. Ini tinggi tabung 3,5 meter. Ini diameter tabung 1,4 meter. Jika diameternya 1,4 dibagi 2 sama dengan 0,7. Jadi jari-jarinya adalah 0,7 meter. Biaya per meter perseginya adalah Rp80.000. Ditanyakan biaya pengecatan. Jawabannya adalah luas permukaan tabung itu adalah 2 PR kali R tambah T. Maka didapat 2 kali 2, 2 per 7. Nah, pakai 2 per 7 karena R-nya ini kelipatan 7. 2 kali 2, 2 per 7 kali 0,7 kali ini R 0,7 ditambah T 3,5. Didapat 2 kali 2, 2 per 7 kali 0,7 itu adalah 4,4. 0,7 ditambah 3,5 adalah 4,2. Luas permukaan tabung sama dengan 4,4 kali 4,2 adalah 18,48 meter persegi. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk mengecat tangki adalah 18,48 kali Rp80.000 sama dengan Rp1.478.400. Demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Nah, sekarang jika kalian sudah paham, kerjakan soal berikut ini. Jika sudah selesai silakan dikirim. Soal yang pertama, sebuah tabung memiliki luas selimut tanpa tutup, yaitu luas selimutnya diketahui 942 cm persegi. Jika diketahui tinggi tabung 15 cm, serta Pi 3,14, nah di sini Pi sudah ditentukan 3,14. Hitunglah luas tabung tersebut. Soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Sebuah tangki minyak yang tingginya 32 meter dan diameter sisi alasnya 84 meter akan dicat bagian luarnya. Berapakah luas tangki minyak yang akan dicat? Jika 1 galon cat dapat digunakan untuk mengecat seluas 325 meter persegi, berapa galon cat yang dibutuhkan? Jadi ada 2 pertanyaan di sini ya, luasnya dulu, kemudian banyak cat yang diperlukan. Soal yang ketiga, hitunglah luas permukaan bangun ruang di bawah ini. Nah, ini lihat di sini. Setiap menghitung luas permukaan, jadi luas di luarnya ya, ini berbentuk begini luasnya, di tengah ada berbentuk selimut, di luar berbentuk selimut, di bawah juga berbentuk seperti ini. Cari luasnya, luas daripada bangun ini. Di sini ada berapa bidang nih? 1, yang tengah 1, yang luar 1, dan yang
bawah lagi 1, jadi ada 4 yang akan kalian cari. Silakan dicari, kemudian dijumlahkan. Di sini diameter lingkaran di tengah itu adalah 10 cm, sedangkan ini lebar ini adalah 2 cm, dan tinggi tabung adalah 5 cm. Demikian penjelasan dari Ibu. Silakan anak-anak pahami dulu video ini, kemudian jika sudah paham, kerjakan soal ini. Selamat belajar. Ibu akhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.